Sejarah sesi bebek lumpuh. Dalam politik berakar dari tradisi dan praktik, pemerintahan yang berkembang sering dengan evolusi sistem politik modern. Konsep ini menjadi lebih jelas dan terstruktur dalam konteks politik Amerika Serikat, meskipun prinsip-prinsip serupa juga berlaku di banyak negara lainnya. Asal-usul dan sejarah awal istilah bebek lumpuh pertama kali digunakan dalam konteks keuangan di Inggris pada abad ke-18 untuk menggambarkan investor yang tidak dapat membayar utang mereka. Istilah ini kemudian diadopsi dalam politik Amerika Serikat untuk menggambarkan presiden yang sedang dalam masa jabatan terakhirnya dan tidak lagi memiliki banyak pengaruh politik. Konteks Amerika Serikat periode awal 1789 sampai 1933 sebelum amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, presiden yang terpilih pada bulan November tidak dilantik hingga bulan Maret berikutnya. Ini menyebabkan periode bebek lumpuh yang panjang di mana presiden yang kalah atau akan pensiun tetap menjabat selama beberapa bulan tanpa banyak kekuasaan efektif. Salah satu contoh terkenal adalah periode setelah pemilihan presiden pada tahun 1860 di mana Presiden James Buchanan menjabat sebagai bebek lumpuh selama 4 bulan sebelum Abraham Lincoln dilantik. Selama periode ini, masalah-masalah besar seperti perpecahan di dalam negeri dan krisis secession tidak dapat ditangani secara efektif. Pada amandemen ke-20 di tahun 1933, amandemen ini juga dikenal sebagai amandemen bebek lumpuh, mengubah tanggal pelantikan presiden dan anggota Kongres dari bulan Maret ke Januari. Secara signifikan, mempersingkat periode bebek lumpuh itu sendiri. Presiden Franklin D. Roosevelt adalah presiden pertama yang dilantik pada tanggal 20 Januari 1937 setelah amandemen ke-20 diadopsi. Adapun secara konteks internasional, konsep bebek lumpuh tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, meskipun istilahnya mungkin berbeda di negara lain. Berikut beberapa contoh negara-negara lain yang akan disebutkan oleh teman sekelompok saya. Contohnya adalah di Inggris. Perdana Menteri yang telah mengumumkan pengunduran diri atau yang partainya kalah dalam pemilihan umum sering dianggap sebagai bebek lumpuh sampai pengganti resminya dilantik. Contohnya, setelah pemilihan umum di Inggris, Perdana Menteri yang kalah itu tetap menjabat sampai pemerintahan baru dibentuk, yang bisa memakan waktu beberapa minggu. Negara-negara parlemen lainnya contohnya seperti di Kanada atau di Australia. Jadi Perdana Menteri di Kanada atau di Australia ini yang kehilangan kepercayaan parlemen atau yang partainya kalah dalam pemilihan umum akan tetap menjabat sebagai bebek lumpuh sampai penggantinya dapat secara resmi mengambil alih. Implikasi dan dampak aktivitas pemerintahan, sesi bebek lumpuh seringkali ditandai oleh penurunan efektivitas pemerintahan. Karena pejabat yang akan keluar mungkin tidak lagi memiliki dukungan politik yang diperlukan untuk mengambil tindakan besar atau kontroversial. Transisi kekuasaan. Sesi ini juga merupakan periode transisi, di mana fokusnya itu bergeser pada mempersiapkan pejabat baru untuk mengambil alih. Ini bisa termasuk penunjukan, pengesahan undang-undang penting atau penyelesaian kebijakan yang belum tuntas. Selanjutnya, keamanan dan stabilitas. Pada beberapa kesempatan, periode bebek lumpuh dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan stabilitas, terutama jika ada ketegangan politik atau krisis yang sedang berlangsung. Sesi bebek lumpuh adalah fenomena yang penting dalam politik, karena mencerminkan dinamika transisi kekuasaan dan bagaimana pemerintahan beradaptasi dalam periode pergantian pejabat.